lagi di posisi ini nggak? Kayak kerja terus, bahkan gaji naik, tapi tabungan kalian tuh tetap segitu-segitu aja. Hai, Travis here, dan gua baru banget baca hal menarik tentang lifestyle inflation. Jadi simpelnya, lifestyle inflation itu sama kayak inflasi yang kita tahu. Kalau inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa, maka lifestyle inflation ini kenaikan pengeluaran lo. Bahkan kalau pendapatan lo naik, pengeluaran lo ikut naik. Contoh nih ya, contoh kalau misalkan lo dulu itu minum kopi misalkan saset, sekarang kayak harus banget dinaikin banget jadi beberapa brand lah yang lo minum-minum itu yang harganya mungkin mahal. Contoh lagi dulu lo mungkin cukup pakai HP mid range, sekarang lo harus mengikuti kayak lifestyle lo yang naik itu dengan membeli HP-HP flagship yang mahal. Salah satu contohnya. Tapi sebenarnya wajar sih, itu normal karena kalau pendapatan lo naik lo pasti pengen standar hidup lo juga naik. Tapi ada tapinya adalah kalau lo nggak bisa ngejaga standar itu sendiri. Jadi kayak lo nggak tahu batasannya, lo nggak tahu base-nya apa, lo nggak bisa nentuin gimana batasan lo untuk mengeluarkan barang. Ibaratnya lo tau lah kemampuan finansial lo gimana. Gue kutip dari CNBC, itu kayak bilang kalau banyak banget orang yang dia tuh kenaikan gajinya langsung dipakai buat gaya hidupnya dia. Bahkan ada yang lebih parah, ada namanya istilah namanya rat race, dimana orang kerja terus-terusan, tapi kerja terus-terusan mereka ini untuk memenuhi gaya hidupnya aja. Jadi sebenarnya mereka nggak pernah aman secara finansial kayak gitu. Nah jadi sebenarnya ini yang bahaya, karena kerja terus-terusan tapi kita nggak ada. Tapi lifestyle inflation itu nggak selamanya buruk, selama lo tahu batasannya kayak gue bilang tadi. Kayak misalkan lo ngeluarin uang, lo nambahin pengeluaran lo itu misalkan untuk investasi leher ke atas, itu oke banget karena kita tahu itu bakal bermanfaat banget lah buat lo ke depannya. Contoh misalkan lo investasi untuk kesehatan lo, nah itu kan jadi kayak lebih way better banget bahkan buat hidup lo ke depannya. Mungkin kalian bakal nanya nih, kayak sebenarnya gimana sih cara yang bener banget buat ngelola uang? Sebenarnya kalau dibilang cara yang bener banget buat ngelola uang itu kayak balik lagi ke pribadi masing-masing kan. Cuman ada general rule-nya. Ada general rule yang paling umum kayak misalkan basic banget dan banyak orang pakai. Itu namanya ada rule 50, 30, and 20. Jadi 50% itu buat kebutuhan lo, 30% dari pendapatan lo itu untuk keinginan lo, dan 20% dari pendapatan lo itu bisa lo pakai untuk investasi dan tabungan. Nah itu sebenarnya yang paling general banget, yang paling umum orang-orang pakai. Itu paling sering lah orang-orang pakai. Nah terus habis lo nerapin rule itu, kalau misalkan someday pendapatan lo naik, rule itu tetap lo terapin. Jadi jangan pakai pendapatan lo naik, tapi base rule-nya lo pakai untuk gaji lo yang lama, jadi gapnya bisa lo pakai